Ya, cek dulu suara saya terdengar tidak? Terdengar Ibu. Oke, terima kasih Teh Piani. Ya, ada baru beberapa orang yang masuk, tapi sambil berjalan aja ya. Ya sambil ya meluruskan yang tadi. Nah, ini mungkin bisa dilihat ya ibu-ibu sekalian. Lanjutan yang tadi, mohon maaf terkendala dari sininya. Saya tidak tahu kenapa itu dari setiap ngajar saya suka pakainya pakai Zoom gitu. Kalau Google Meet nggak tahu terlalu berat atau bagaimana gitu. Jadi apa ya, intensitas suara dan segala sesuatunya tuh jadi selalu lambat gitu. Ya, jadi lama gitu. Ya, ibu-ibu mangga dilihat kembali ya. Ini ada mungkin dari mata kuliah yang lain ada yang sudah pernah membahas ini gitu kan atau bahkan belum gitu ya. Ini bisa dilihat Bronfenbrenner gitu kan pada tahun 1917. Sebetulnya Bronfenbrenner itu apa ya? Mengklasifikasikan lingkungan seseorang atau misalnya lingkungan individu di mana individu tinggal gitu dan pengaruhnya terhadap perkembangan sosial itu seperti apa sih gitu. Nah, kenapa saya bahas? Karena pas kebetulan materinya pun sama gitu ya, membahas mengenai sosial atau interaksi sosial. Nah, ini mangga bisa dicatat, bisa ditulis, bisa dipoto atau bisa di apapun lah, mangga tergantung teteh sekalian. Yang pertama itu adalah mikrosistem ya. Yang pertama itu adalah mikrosistem. Mikrosistem itu adalah lingkungan di mana seseorang tinggal ya. Kita tinggalnya pasti adalah lingkungan keluarga gitu. Jadi di mana lingkungan keluarga itu bisa mempengaruhi perkembangan sosial seseorang, khususnya anak lah, karena kita bekerja di PAUD gitu ya, karena seseorang gitu. Kenapa? Yang pertama adalah mikrosistem atau lingkungan keluarga. Gitu. Karena dari sekian banyak lingkungan, yang paling banyak anak tempati itu adalah mikrosistem, yaitu lingkungan keluarga gitu ya, bukan lingkungan sekolah, bukan lingkungan kerja, bukan, tapi adalah lingkungan keluarga. Bayangkan berapa jam anak tinggal di lingkungan keluarga gitu, ya gitu. Nah ini, jadi mau tidak mau ternyata lingkungan keluarga ini berpengaruh terhadap segala sesuatunya. Lingkungan bermain gitu kan, atau misalnya lingkungan sekolah berpengaruh. Karena kalau misalnya kita anak berangkat dari lingkungan keluarganya happy, bahagia, senang, pasti anak menuju ke lingkungan sekolah pun akan bahagia, akan ceria gitu. Beda lagi, kalau misalnya kita seorang guru nih, berangkat dari lingkungan keluarga, kitanya ada masalah gitu kan, kitanya lagi sedih, kitanya lagi emosi, lagi marah gitu kan. Otomatis kan ke lingkungan kerja pun aura itu tuh akan terbawa gitu. Perasaan itu tuh akan terbawa gitu, emosi itu tuh akan terbawa gitu. Sama dengan anak juga gitu kan. Nah, jadi makanya bagaimana caranya kita membentuk mikrosistem ini adalah mikrosistem yang kondusif gitu. Ya, lingkungan yang kondusif, lingkungan yang bahagia, lingkungan yang menyenangkan gitu untuk anak. Ya jangankan untuk anak lah, untuk kita pun gitu sebagai orang dewasa pasti kita mengharapkan mikrosistem yang baik gitu. Nah, misalnya ini ya, keadaan di rumah dapat mempengaruhi perilaku anak di sekolah. Seperti yang tadi saya awal dijelaskan. Iya, gitu kan. Jadi kalau misalnya dari awal lingkungan rumahnya kurang baik, kurang kondusif gitu kan, pasti akan kebawa ke lingkungan sekolah gitu kan. Anaknya akan menjadi uring-uringan, anaknya tidak akan bahagia, akan emosian. Kenapa? Karena sudah transfer energi dari rumahnya gitu. Kalau dari rumahnya lingkungannya negatif, otomatis transfer energi juga ke anak di lingkungan sekolah akan terbawa. Ya beda lagi dengan anak yang hubungan positif di rumah baik gitu kan, pasti akan terbawa lagi ke sekolahnya pun akan baik gitu. Ya, seperti itu. Itu adalah mikrosistem. Jadi mikrosistem itu apa siapa saja sih mikrosistem itu gitu. Orang tua, ya. Misalnya yang sudah punya adik, yang sudah punya kakak gitu kan. Atau misalnya kalau misalnya mikrosistemnya ternyata anaknya lebih banyak di lingkungan sekolah misalnya ya. Banyak juga kan orang-orang yang individu-individu yang menerapkan anaknya atau menitipkan anaknya di lingkungan TPA misalnya. Pasti kan mikrosistemnya bukan di rumah, bukan. Tapi mikrosistemnya itu adalah di TPA gitu, tempat penitipan anak gitu. Jadi otomatis bisa ada guru, bisa ada teman-teman, atau misalnya bisa ada suster gitu. Jadi kita lihat dulu ya,
berapa lama anak berada di rumah atau di sekolah. Ya, kalau misalnya anak berada di rumahnya lebih banyak, otomatis mikrosistemnya di rumah. Kalau misalnya anak lebih banyak mikrosistemnya gitu kan, anak dititipkan nih sama orang tuanya 12 jam gitu kan, bahkan seharian penuh gitu kan. Berarti mikrosistemnya bukan lagi di rumah gitu. Ya, tapi mikrosistemnya itu di sekolah, di TPA misalnya, tempat penitipan anak. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah menerapkan mikrosistem yang baik, otomatis kan akan terbawa ke lingkungan yang lain pun akan baik. Ya, yang pertama adalah mikrosistem. Yang kedua adalah mesosistem. Ya. Yang kedua adalah mesosistem. Mesosistem ini apa sih gitu? Ya, contohnya nih misalnya hubungan antara pengalaman keluarga dengan pengalaman sekolah. Pengalaman sekolah dengan pengalaman kerja, pengalaman keluarga dengan pengalaman teman sebaya. Contohnya, misalnya, seorang anak yang ditolak oleh orang tuanya, gitu, mungkin akan sulit membangun hubungan positif dengan guru. Ya, tadi. Karena seseorang biasanya itu adalah membangun pengalaman itu dengan hal-hal yang positif gitu. Hal-hal yang baik, hal-hal yang transfer energinya tuh adalah positif, bisa membangun sesuatu yang kondusif. Ya, jadi kalau misalnya nih contohnya seorang anak yang ditolak oleh orang tuanya, ditolak mungkin, hubungannya kurang baik atau misalnya, anak lahir tidak diharapkan gitu kan. Nah, akan sulit membangun hubungan positif dengan gurunya, akan sulit kenapa? Karena biasanya paradigma masyarakat itu adalah mengharapkan anak-anak yang secara jalurnya tuh baik gitu. Ya, secara aktanya baik gitu, kakaknya, kartu keluarganya baik, otomatis kesananya pun akan transfer energinya pun dengan baik gitu. Ya, misalnya ini pengalaman keluarga dengan pengalaman sekolah. Ya, ibu mungkin suka melihat berita-berita ya, acara-acara di televisi atau di gosip gitu ya, gitu kan. Kalau misalnya anak artis gitu kan, walaupun mungkin tidak tahu ayahnya siapa gitu ya, lahirnya bagaimana gitu kan. Tapi karena dia figur artis gitu kan, ya figur artis gitu kan, karena ke bawah mungkin karena ibunya artis gitu kan, tidak jadi masalah gitu kan, dia lahir kayak gimana, bapaknya di mana gitu kan, atau misalnya proses hubungan antara keluarganya bagaimana gitu kan, pasti pengalaman sekolahnya pun akan terbawa gitu Bu. Ya, berbeda dengan kita gitu kan. Bedanya dengan masyarakat biasa. Kalau masyarakat biasa, kita tidak tahu ayahnya siapa anak itu atau misalnya dari keluarga yang biasa-biasa aja apa atau mungkin dari standarnya masyarakat miskin ya, mohon maaf dan lain sebagainya gitu kan. Pasti akan berpengaruh ke pengalaman sekolahnya. Contohnya, mungkin di sekolahnya anak akan dijauhi ya atau mungkin di masyarakatnya anak-anak itu kurang untuk diterima gitu. Jadi ternyata antara pengalaman hubungan yang satu, lingkungan satu dengan hubungan pengalaman yang satu pun akan berpengaruh gitu. Ya, terus ini pengalaman sekolah dengan pengalaman kerja. Biasanya gitu kan, kamu sekolahnya di mana sih? Oh itu mah sekolahnya nggak bonafit loh gitu, nggak negeri misalnya gitu kan. Pasti akan ditanya di pengalaman kerja gitu. Biasanya akan terbawa loh gitu. Oh, itu mah UGM ya. Oh, kamu sekolahnya di UPI ya. Biasanya kan ada embel-embel kayak gitu. Tapi itu tidak menjamin seseorang akan beruntung gitu. Oh, itu mah sekolahnya dari kalangan negeri loh. Pasti keterima pengalaman kerjanya pun akan langsung diterima gitu. Enggak jamin juga gitu. Karena itu adalah keberuntungan gitu, tergantung dari tekadnya seseorang gitu. Ya, mungkin ibu-ibu paham ya maksud saya mesosistem ini gitu kan. Jadi baik mau berpengaruh tidak berpengaruh tapi sebetulnya sangat berpengaruh gitu tanpa kita sadari gitu. Ya, itu adalah mesosistem. Oke, terus yang selanjutnya adalah ekosistem. Ya. Yang tadi mikro, meso, sekarang eko. Ya, ekosistem. Nah, kalau ekosistem ini adalah sistem sosial yang lebih besar, di mana anak tidak terlibat secara langsung, tapi berpengaruh terhadap karakter dan kepribadian anak. Ya, contoh. Ya, terdiri dari lingkungan tempat kerja orang tua, kenalan saudara, baik adik, kakak, atau saudara lainnya, dan peraturan dari pihak sekolah. Ya, misalnya kenalan orang tua misalnya. Kamu punya anak di mana sih kuliahnya misalnya? Biasanya orang tua kalau misalnya reni gitu kan, atau misalnya berkunjung antara sanak keluarga dan lain sebagainya, biasanya suka begitu.
gitu kan. Kamu punya anak berapa sih? Sekolahnya di mana gitu atau misalnya kerjanya di mana sih gitu. Itu sebetulnya secara jauh hubungannya terhadap lingkungan kita, tapi akan membuat kita mental kita tuh agak agak risih gitu. Oh, kok kerjanya di pom bensin sih gitu kan? Kan orang tuanya guru gitu. Biasanya gitu kan. Nah, itu secara tidak langsung lingkungan itu sebetulnya hanya biasa aja, standar gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang anak-anak yang baperan gitu kan, anak-anak yang baper gitu kan, pasti itu langsung tek ke mental kita tuh langsung kena gitu. Nah, gitu ya. Contoh ini, pengalaman kerja dapat mempengaruhi hubungan seseorang perempuan dengan suami dan anaknya. Ya, yang tadi Bu. Jadi kalau misalnya kita secara tidak langsung sebetulnya tidak ada hubungannya. Tapi kalau misalnya kita resapi, mungkin anak-anaknya baper, orang tuanya baper gitu kan, pasti itu akan kena ke mental kita. Gitu. Nah, itu. Contohnya lagi. Nah, pada subekosistem gitu kan yang secara tidak langsung gitu ya, menyentuh pribadi anak akan tetapi besar pengaruhnya. Contoh Bu, koran, televisi, dokter, keluarga besar. Contohnya aja lah televisi gitu. Ya, kenapa televisi? Karena setiap hari gitu kan, anak akan menonton sebuah tayangan di televisi. Ya, akan menonton sebuah tayangan di televisi. Atau misalnya koran atau misalnya majalah gitu. Anak biasanya akan melihat gambar-gambar yang apa ya, yang warnanya warnanya ngejreng-ngejreng gitu kan, warna-warni, anak akan tertarik. Apalagi sebuah medsos gitu. Ya, tayangan YouTube, tayangan lain dan lain sebagainya gitu. Ya, itu secara tidak langsung gitu kan akan mempengaruhi terhadap lingkungan sosial anak. Apalagi yang namanya gadget gitu. Ya, anak tidak akan keluar rumah gitu kan. Anak akan cenderung untuk menonton gitu. Ya, aktivitas mobilitas untuk sosialnya tuh lebih sedikit gitu kan. Karena anak fokus ke tayangan-tayangan yang seperti itu kayak. Apalagi sekarang banyak juga permainan-permainan yang lebih antang gitu. Ya, pokoknya anak laki-laki biasanya nongkrong-nongkrong di warung gitu kan, pasti bawa HP gitu. Nah, itu. Jadi secara tidak langsung yang namanya ekosistem itu akan merubah kepribadian seseorang yang awalnya ceria, aktif, periang gitu kan. Ini ketika sudah ketemu gadget gitu kan, ketika sudah ketemu HP gitu kan. Pasti ada sesuatu karakter yang agak bergeser gitu. Ya, akan menjadi pendiam, riangnya menjadi agak hilang gitu. Karena apa? Karena dia fokus ke gadget gitu. Sama Bu, koran, televisi gitu. Nah, terus yang keempat adalah makrosistem. Ya, yang keempat adalah makrosistem. Kalau makrosistem mungkin lebih lebih luas lagi, bukan hanya lagi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah gitu kan. Tapi di sini adalah ideologi negara, ya, Pancasila kita, pemerintah, tradisi. Tradisi setiap agama pasti beda-beda, ya. Tradisi setiap agama pun pasti beda-beda. Nah, secara tidak langsung pun akan membentuk lingkungan anak seperti apa gitu. Ya, misalnya, kalau misalnya biasanya yang Kristen gitu kan, biasanya lebih ke Tionghoa gitu, lebih ke Chinese gitu. Otomatis kan lingkungannya pun akan berbeda dibandingkan kita dengan yang agama Muslim, agama Islam gitu. Nah, hukum, adat istiadat, budaya, budaya kita Sunda dengan Batak atau misalnya dengan apa ya, budaya lain pasti akan membentuk lingkungan anak yang berbeda. Gitu. Nah, biasanya gitu kan, tingkah ini gitu, tingkah laku ini atau misalnya kepercayaan itu adalah diwariskan. Tidak bisa anak temui di lingkungan manapun, tapi itu adalah warisan. Warisan dari generasi ke generasi. Ya, misalnya gitu kan. Misalnya kok kita turun temurun Islam ya gitu kan, Muslim ya gitu. Karena itu adalah warisan gitu. Mungkin ketika dia sudah punya nalar, sudah punya logika, dia bisa menentukan, oh saya tidak mau nih misalnya dari menjadi agama ini gitu kan, dia pindah, boleh gitu kan. Karena dari awalnya pun itu adalah warisan, ketika dia boleh meminta atau misalnya boleh menolak ketika logikanya sudah bisa berjalan secara optimal gitu. Nah, itu. Nah, makro. Ya, sudah tadi jelaskan ya Bu ya. Jadi makrosistem itu adalah merepresentasikan atau misalnya mengimplementasikan nilai-nilai yang sudah ada, hukum gitu kan, norma, budaya gitu kan, dan itu diwariskan dari generasi ke generasi. Oke, contohnya ini makrosistem gitu kan. Tadi kan ada budaya ya.
ada budaya, ada adat gitu kan, ada warisan gitu kan. Nah ini biasanya kalau misalnya keluarga yang warisannya adalah demokratis gitu kan, yang warisannya adalah demokratis, anak bisa berkomunikasi, anak bisa berpendapat gitu kan. Dia pun akan ketika dimusyawarahkan dia akan berpendapat gitu. Dek, kamu sekolahnya kedokteran ya kata orang tuanya. Enggak mah ah, Dek mah pengen jadi guru misalnya. Nah itu adalah warisan. Tapi kalau misalnya keluarganya sudah otoriter gitu kan, sudah generasi ke generasinya otoriter gitu kan, sudah keras gitu kan. Mau bagaimanapun dia harus ikut ke aliran itu, ke generasi itu gitu. Ya. Jadi yang namanya generasi, yang namanya budaya itu kita tidak bisa hilangkan di tengah jalan gitu. Tapi itu sudah menjadi warisan gitu. Nah, terus yang terakhir ini adalah kronosistem. Ya, kronosistem. Nah, beda lagi nih kalau misalnya kronosistem. Jadi biasanya kronosistem itu adalah anak yang tumbuh di lingkungan elektronik ya, yang dipengaruhi oleh komputer, ya kayak medsosnya ya orang lain punya satu, Instagram aja dia semua medsos ada gitu, Bu. Semua aplikasi ada gitu. Ya, dimulai dari aplikasi apa gitu kan, sampai kayak YouTube-nya pun ada, semua channel di-subscribe atau apalah gitu kan. Dia karena dia sudah terbentuk ke dunia digital gitu. Ya. Atau misalnya generasi yang tumbuh gitu kan, revolusi seksual gitu kan. Kalau misalnya di kota-kota besar mungkin di kota-kota kecil di kita di pedesaan ya Bu ya. Jam 8 itu sudah malam. Ya, jam 8 itu untuk ukuran remaja sudah malam. Sudah waktunya ada di rumah, sudah waktunya ada di kamar gitu. Tapi kalau untuk di generasi-generasi milenial ya, kota-kota besar gitu kan, yang adanya sudah tidak ada lagi perbandingan antara ini perempuan, ini laki-laki gitu ya. Jam 8 tuh masih kategorinya masih sore gitu. Jam 8 tuh kategorinya masih sore gitu. Jadi makanya yang namanya kronosistem itu sebetulnya sadar tidak sadar membentuk perilaku anak gitu. Membentuk kepribadian anak. Kita arahkannya kemana? Apakah ke yang baik atau yang negatif gitu. Ya apalagi generasi-generasi yang tumbuh di dalam kota yang semrawut gitu. Ya di kota-kota besar megapolitan gitu kan, yang setiap harinya siang jadi malam, malam jadi siang gitu, tidak ada waktu aturan tidur gitu, gitu kan. Orang-orang yang berada di megapolitan gitu kan, metropolitan bahkan gitu ya, pulang jam 11 malam, pulang jam 1 malam gitu. Bahkan orang tuanya pun ketika anak pulang jam 1 malam tidak menegur gitu kan. Secara sadar tidak sadar sebetulnya itu akan membentuk perilaku anak secara sosialnya akan berada ke arah mana gitu. Ya, jadi kalau misalnya ibu-ibu yang ketika anaknya pulang gitu kan jam 8, jam 9 malam gitu kan tanya dari mana, dengan siapa, sudah ngapain gitu. Ya, ulah sampai anak pulang ke rumah masuk kamar tidak ditanya gitu. Justru itu yang harus diwaspadai gitu. Nah itu. Ada yang mau ditanyakan? Pusing tidak? Mudah-mudahan tidak pusing ya. Ya, oke. Yang pertama adalah mikrosistem. Ya, yang pertama adalah mikrosistem. Ya, mikrosistem itu adalah lingkungan di mana seseorang lebih banyak tinggal. Contohnya di rumah. Ya, jadi lingkungan rumah yang kondusif akan membawa perilaku sosial anak yang kondusif pula. Itu adalah mikrosistem. Tapi kalau misalnya anaknya lebih banyak dititipkannya di TPA, karena orang tuanya sibuk bekerja atau keluar kota gitu kan. Lingkungan mikrosistemnya bukan lagi di rumah gitu, tapi di TPA. Itu mikrosistem. Terus yang kedua adalah mesosistem. Ya, mesosistem. Jadi sebetulnya ini berpengaruh atau tidak berpengaruh ya, sadar atau tidak sadar sebetulnya akan mempengaruhi perkembangan sosial anak. Ya, kayak tadi Bu, gitu kan. Kalau misalnya pengalaman keluarganya kurang baik gitu kan, pasti akan ada judgement anak di lingkungan masyarakat. Ulah amang sarang eta soalnya da si
Ade eta mah misalnya gitu kan. Da duka ka mana bapana oge henteu uih-uih tos 2 tahun, tos 3 tahun misalnya. Itu adalah pengalaman keluarga yang kurang baik gitu kan. Hingga akhirnya berimbas ke pengalaman sekolah gitu. Pengalaman dunia bermain gitu. Ya, jadi kalau misalnya lingkungan keluarganya sudah baik gitu ya, auranya, transfer energinya positif, pasti anak pun akan diterima dimanapun dia bermain gitu. Nah, itu adalah mesosistem. Terus selanjutnya adalah ekosistem. Ya, contohnya nih, kayak koran, televisi, iklan gitu. Ya, iklan gitu kan. Sekarang kan banyak juga iklan-iklan yang apa ya, kayak skincare gitu ya. Itu kan mukanya pemakaian 7 hari misalnya bisa glowing nih gitu kan. Bisa glowing atau misalnya bisa cantik gitu kan. Nah, itu kita pengaruh iklan gitu kan. Hingga anak-anak yang usianya masih SD kelas 4 gitu kan. SD kelas 2 gitu kan. Pengen lihat kayak iklan mukanya jadi bagus, mukanya jadi glowing gitu kan. Itu adalah pengaruh iklan gitu kan. Atau misalnya pengaruh televisi gitu. Nah, itu. Jadi sebetulnya sadar tidak sadar kita tuh termakan sama ini gitu kan, sama iklan gitu. Terus yang selanjutnya adalah makrosistem ya. Selanjutnya adalah makrosistem. Jadi kalau misalnya makrosistem mungkin lebih luas lagi ya. Karena ada ideologi negara, ada pemerintah, ada tradisi, ada aturan, ada norma. Dan otomatis setiap tradisi pun berbeda gitu implementasinya. Setiap agama gitu, setiap budaya pasti berbeda gitu. Ya, kalau misalnya kita ya Bu ya, mudik kemarin Lebaran gitu kan, itu sudah menjadi tradisi gitu. Kalau habis Lebaran atau sebelum Lebaran pasti mudik gitu. Mau tidak mau kita harus melewati itu gitu. Jadi makanya kemarin 2 tahun nggak mudik gitu ya, ada aturan pemerintah, udah stay aja, nggak usah mudik, nggak usah Lebaran ke kampung halaman gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang ya, untuk orang-orang yang sukanya mudik, sukanya ke kampung halaman, mendingan macet-macetan gitu daripada 2 tahun nggak mudik gitu. Karena daya tarik mudik itu adalah macet gitu Bu. Ya, daya tarik mudik itu adalah macet, daya tarik mudik itu adalah berdesak-desakan gitu. Nah itu sudah menjadi tradisi gitu. Itu adalah makrosistem. Dan itu diwariskan gitu. Terus yang selanjutnya makrosistem ya hampir sama ini. Yang terakhir adalah kronosistem. Ya. Orang-orang atau misalnya anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang besar gitu kan, lingkungan elektronik, lingkungan digital, lingkungan yang sudah tidak mengenal lagi mana itu perempuan, mana itu laki-laki gitu kan. Atau misalnya lingkungan yang antar kota, antar provinsi gitu kan, atau bahkan di pedesaan subkota pun gitu kan, di negara-negara yang sudah semrawut gitu kan. Nah, itu secara sadar tidak sadar kita sudah mempengaruhi terhadap perkembangan sosial anak. Oke, dari kelima itu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Jadi kalau misalnya kita berbicara yang pertama ya makrosistem, berarti bagaimana caranya makrosistem yang apa ya, yang transfer energinya baik gitu. Ada juga makrosistem yang transfer energi gitu, tapi transfer energinya tuh kurang baik gitu, malah berpengaruh terhadap hal-hal yang negatif gitu kan. Makanya kita harus membangun dulu sebelum ke lingkungan yang lebih luas, kita harus membangun dulu makrosistem yang baik dulu kepada anak gitu. Jadi kalau misalnya anaknya sudah nyaman di makrosistem yang sudah kita bangun, walaupun hanya ayah, ibu, anak gitu kan, belum ada kakak gitu, atau misalnya belum ada adik gitu kan misalnya. Kalau kitanya sudah membangun makrosistem yang baik gitu kan, anak pun akan nyaman gitu. Kemana-mana pun anak akan membawa gitu kan. Ada tradisi yang sudah ayah ibu bangun di makrosistem pasti akan kebawa di ke lingkungan sekolah, ke lingkungan bermain gitu. Jadi yang dikhawatirkan itu di zaman yang sekarang gitu kan, makrosistem yang dibangun oleh orang tuanya tuh makrosistem yang kayak gimana sih gitu kan. Makrosistemnya terbangun gitu kan, tapi tidak ada value-nya di dalamnya gitu. Ya value-nya tuh tidak ada gitu. Asal anak bangun, tidur, makan gitu kan. Ya, kencing, BAB gitu kan. Udah bermain aja.
Tapi tidak ada value yang di dalamnya tuh yang anak orang tua angkat tuh tidak ada gitu. Paham nggak maksud saya? Tes Siti paham nggak maksud Abdi? Iya Bu, jadi nilainya ya Bu ya, Mm-mm, mm-mm. nilai Nah, yang dibawa meskipun tadi ada kita tinggalnya sama orang tua angkat atau misalkan mm-mm, ada ayah angkat ya ayah mm-mm, kedua kayak gitu-gitu. Tetapi kalau membawa nilai yang baik itu juga akan mendukung gitu ya Bu. Ibu maaf mm-mm. ya Siti telat dan mau minta materinya Ibu boleh? Iya, iya, iya. Nanti saya kasihkan. Ya, ya betul ya. Makasih Tadi sudah Ibu. ya, tadi sudah ditambahkan sama tes IT betul ya Bu ya. Bukan kita dilihat makrosistemnya, mungkin ada banyak juga orang-orang di luar sana yang makrosistemnya berada di rumah-rumah yang mewah gitu kan, mewah dengan fasilitasnya banyak, itu bahkan mahal bermerek gitu kan. Tapi orang tuanya tuh pulang ke rumah hanya maghrib gitu kan, atau misalnya larut malam, pagi-pagi buta sudah berangkat lagi kerja gitu kan. Jadi anak-anak tuh eh, orang tua tuh tidak membangun value untuk diberikan kepada anak tuh tidak ada, kosong gitu, hampa gitu. Jadi anak tuh mencari keberadaan orang tuanya kemana? Diarahkannya ke sekolah, bermain dengan orang-orang gitu, dengan anak-anak yang lain gitu. Jadi maksud saya itu gitu. Jadi sebelum ke lingkungan-lingkungan yang tadi sampai ke kronosistem gitu ya, kita bangun dulu deh gitu kan, makrosistem yang baik dulu kepada anak gitu. Bukan dari lihat dari seberapa banyak kita memberikan materi gitu kan, memberikan mainan yang banyak, bukan gitu kan. Cuma anak diminta, mah dia atuh teteh kesepian misalnya. Anaknya cuma meminta keberadaan orang tuanya, itu pun sudah value-nya, oh berarti orang tua kita mau menemani loh gitu. Bukan seberapa besar atau uang yang orang tua kasih ke anak gitu. Nah gitu ya. Jadi sebetulnya dari lingkungan-lingkungan menurut Prof. Bedar itu gitu kan, tanpa kita sadar ya, sadar tidak sadar gitu kan, ternyata bisa mempengaruhi perkembangan sosial anak loh gitu. Oke, ada yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Atau ada yang mau bertanya? Ada waktu 10 menit lagi. Oke. Ya, tidak ada. Oke, kalau misalnya tidak ada, ini ya, saya akan memberikan tugas untuk UTS ya, ibu-ibu sekalian. Tugas ini kurang lebih ada berapa orang ya? 20 lah. Mangga, teteh-teteh sekalian, bentuk kelompok ya, kurang lebih satu kelompok itu 3 atau 4 orang, tergantunglah mangga ya, pokoknya maksimalnya 4 orang aja. Mau dikocok atau misalnya mau undian, mau apa kek, mangga telangkung teteh-teteh sekalian gitu kan. Setiap kelompoknya 3 atau 4 orang, teteh-teteh sekalian buat PowerPoint, kurang lebih 4 PowerPoint, tidak usah banyak-banyak ya, 4 PowerPoint. Cari, pikirkan bersama kelompoknya permainan apa yang sekiranya gitu kan bisa meyakinkan saya gitu kan, yang sekiranya ternyata permainan itu bisa mengembangkan perkembangan sosial anak ya. Mangga itu sistemnya mau itu di grup kayak musyawarah atau bagaimana, mangga lah ya pelangkung. Pokoknya cari satu permainan yang sekiranya ternyata permainan tersebut bisa mengembangkan perkembangan sosial anak. Nanti setiap kelompok jelaskan permainan itu apa gitu kan. Eh, Perkembangan sosialnya ke arah mana? Minggu-minggu yang lalu saya sudah pernah jelaskan adalah nilai positif, nilai negatif gitu kan. Teteh-teteh sekalian bisa jelaskan itu permainan itu ke arah mana. Misalnya nih, oh ternyata ucing sumput ya. Misalnya ternyata ucing sumput. Jadi teteh sekalian bukan hanya menjelaskan tentang perkembangan sosialnya saja, jelaskan. Oh, kognitifnya apa? Psikomotoriknya apa? Misalnya nilai agama sosialnya apa? Tapi yang lebih ditekankan itu adalah perkembangan sosialnya. Perkembangan sosialnya ya. Jadi setelah teteh sekalian menjelaskan, setidaknya simulasi 1 menit, 2 menit. Biar yang lainnya paham. Oh, perkembangan sosialnya tuh di sini loh gitu. Ya. Tidak usah pakai laporan, tidak usah pakai di print dan lain sebagainya, cukup dipaparkan 3 sampai 4 PowerPoint saja. Ya.
tapi lebih ditekankannya kepada permainan tradisional. Ya, karena kita mengangkat lagi nih permainan yang harus kita lestarikan. Oke, ada yang mau ditanyakan tidak mengenai UTS? Nanti UTS ya kita ketemu ketika PTMT di akhir bulan. Ya, kurang lebih ada berapa? 1 minggu atau 2 minggu lagi lah. Ya, Teh Siti, kumaha? Ibu izin bertanya mengenai tugasnya. Ini kan mencari permainan, berarti mencari ya Bu, mencari teh yang sudah ada atau membuat Ya. Bu? Ya, saya tekankan ke permainan tradisional yang sudah ada aja Teh. Baik Ibu, Ya, siap. baik. Ya, sami-sami. Karena kan banyak ya permainan tradisional dimulai ucing sumput, boy-boyan, bebentengan gitu kan. Oh, seueur gitu ya. Tidak usah membuat gitu kan atau misalnya mengkombinasikan yang sudah ada aja. Ya, tapi mangga nanti dijelaskan di PowerPoint-nya semua aspek perkembangan, tapi kita lebih menekankannya ke perkembangan sosial. Karena saya yakin setiap permainan itu tidak terlepas dari aspek-aspek perkembangan yang lainnya, gitu ya. Nanti kita ketemu ketika PTMT. Ya, PTMT gitu kan. Jadi ibu-ibu mangga mungkin ada 5 atau 6 kelompok ya, satu kelompok 10 menit cukup lah atau 15 menit cukup tergantung dari kapasitas atau bobot teteh-teteh permainannya seperti apa gitu. Nah, itu ya. Nanti kita ketemu gak usah di-print, gak usah di apa-apa, cukup nanti tayangkan aja PowerPoint-nya ya seperti apa. Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Ibu Ica izin bertanya. Mangga. Untuk diisi PPT-nya Ibu, apakah nanti teh pengertian permainan tersebut, terus fungsi, manfaat, atau ada poin-poin apa yang harus disajikan di PPT itunya Bu? Oke, ya. Yang pertama jelaskan dulu nama permainannya apa, kurang lebih misalnya ya sekilas lah informasi mengenai permainan itu ya, satu paragraf kurang lebih. Cocoknya berapa untuk usia berapa? Kelompok A, kelompok B, usia 5-4 atau misalnya 4-6 dan lain sebagainya. Apakah permainan ini cocok untuk diterapkan di permainan outdoor atau indoor gitu? Ya, outdoor atau indoor gitu kan. Atau misalnya ternyata permainan tersebut bisa dikombinasikan enggak? Maksudnya gini, kayak bebentengan nih. Bebentengan kan biasanya pakai kenteng ya, Bu ya. Pakai kenteng gitu. Oh, ternyata bisa loh, Bu, dikombinasikan pakai apa kek gitu kan, pakai batu misalnya. Nah, gitu. Atau misalnya kasti nih gitu kan. Kasti biasanya pakai pakai plastik yang dibuntel-buntel pakai karet gitu kan. Oh, ternyata bisa pakai yang lain misalnya. Pakai kertas dikeremas-keremas gitu kan. Biar anak-anak bisa meremas motorik halus gitu kan, bisa itu dikombinasikan gitu kan. Terus yang terakhir itu aspek perkembangannya. Yang terakhir lagi nih gitu kan, evaluasi aja. Oh, ternyata ketika sudah diterapkan permainan tersebut ternyata tidak cocok loh misalnya untuk mengembangkan perkembangan sosial. Itu kan evaluasi gitu kan. Ya, nama permainan, sekilas nama permainannya untuk apa, permainannya, historinya gitu. Untuk usia berapa, apakah lingkungannya cocok untuk indoor atau outdoor gitu kan. Biasanya dikembangkan untuk satu kelompoknya berapa orang gitu. Aspek perkembangannya apa atau bagaimana gitu kan. Sosialnya, nilai agama moralnya gitu. Terus selanjutnya di itu Bu kombinasi yang tadi Bu, oh ternyata bebentengan tidak harus pakai kenteng loh gitu kan, bisa pakai batu misalnya. Nah itu kombinasi. Terus yang terakhir adalah evaluasi. Oh ternyata ketika sudah diimplementasikan gitu kan, ternyata permainan ini tidak cocok loh untuk mengembangkan perkembangan sosial. Karena apa? Ibu jelaskan gitu. Nah cukup cuma segitu aja gitu kan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan tidak? Oke, ada lagi Teh Ica? Cukup ya? Cukup Bu. Oke ya, dipadat-padatkan saja, tidak usah banyak PowerPoint ya. Oke, kalau misalnya sudah selesai, untuk hari ini saya cukupkan materinya ya, teteh-teteh sekalian. Tapi nanti ada materi lanjutan, saya seperti biasa, ibu-ibu tonton saja ya materi yang satunya lagi untuk mengganti ada pertemuan yang agak kurang, jadi saya ganti ya pertemuannya.
Oke, kalau misalnya tidak ada yang lagi yang mau ditanyakan, nanti kita PTMT, TTT harus siap UTS. Ya, gimana? Ibu, Ada yang mau ditanyakan? Mangga Teh Siti. iya, tadi yang poin untuk evaluasi itu teh tentang apa Bu maksudnya teh? Ya, misalnya ketika dievaluasi gitu kan. Oh, ternyata ketika sudah diterapkan, misalnya mungkin TTT sekalian satu kelompok ada yang sudah menerapkan gitu ya. Ternyata Bu, nggak cocok nih kalau misalnya permainan ucing sumput misalnya. Ucing sumput tuh untuk mengembangkan perkembangan sosial tuh nggak cocok misalnya. Cocoknya ucing sumputnya lebih ke kognitif karena di sana lebih ditekankannya membilang gitu kan. Anak-anak berhitung 1 sampai 25 atau bahkan 1 sampai 10. Nah, itu Bu evaluasi gitu. Karena kita fokusnya ke sosial gitu kan, jadi evaluasinya lebih ke sosial aja gitu. Yang gitu Iya, ya. makasih Ibu ya. Ya, sami-sami. Oke, ada lagi 1 menit lagi, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, maka mangga pembagian kelompoknya mah tergantung tetetes sekalian lah, mau di grup, mau dikocok ya, mau gimana, mangga telangkung. Yang penting nanti ketika PTMT, tetetes sudah ready, sudah siap. Tidak ada lagi alasan, Ibu mohon maaf, misalnya saya tidak kuliah atau misalnya saya tidak tahu kelompoknya di mana, gitu kan. Itu mah bukan urusan saya gitu kan. Mangga tetetes sekalian berembuk ya, mau dikocok ya, mau gimana, mangga telangkung. Ada kurang lebih ada 20 orang, berarti ada yang 4 orang, ada yang 3 orang, bahkan mungkin ada yang 5 orang kalau misalnya kelompoknya tidak memadai. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau misalnya materi yang tidak pas atau misalnya apa ya, ya kurang cocok atau bagaimana ya. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih untuk TT sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Sami-sami, sami-sami. Warahmatullahi wabarakatuh.